Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar bersama materi mengenai komunikasi yang efektif dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kelas 11 OTKP. Materi yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama yaitu mengenai definisi komunikasi, yang kedua mengenai elemen-elemen komunikasi, yang ketiga mengenai tahapan komunikasi efektif, yang keempat mengenai the seven communication, dan yang terakhir mengenai hambatan komunikasi. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu definisi komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi itu? Kata komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication, yang diambil dari bahasa Latin yaitu communicatus, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, ada pula nih definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Fralan dalam buku Administrasi Perkantoran Modern karya De Liangji, bahwa komunikasi adalah proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penerimaan dan pengiriman pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, selanjutnya agar komunikasi dapat berjalan lancar, tentunya elemen-elemen komunikasi harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak dapat terjadi proses komunikasi. Adapun elemen-elemen dasar dari komunikasi yaitu ada sumber atau komunikator atau pengirim. Komunikator di sini merupakan orang yang memiliki pesan sekaligus yang akan menyampaikannya ke orang lain, baik itu ke perseorangan maupun kepada kelompok. Yang kedua yaitu pesan. Pesan merupakan sesuatu yang disampaikan oleh pengirim atau komunikator. Ada 4 bentuk pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang pertama yaitu pesan verbal berupa bahasa lisan maupun tulisan. Yang kedua, pesan nonverbal berupa gambar, kode, sandi, isyarat. Yang ketiga, pesan langsung, dan yang terakhir, pesan tidak langsung. Yang ketiga yaitu media atau saluran. Media merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang keempat yaitu komunikan atau penerima. Komunikan di sini merupakan objek dari proses komunikasi. Komunikan menerima bentuk komunikasi yang dikirimkan oleh komunikator. Dan elemen yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator terhadap pesan yang diberikan. Nah, umpan balik atau feedback ini terdiri dari beberapa tipe. Tipe yang pertama berdasarkan sumbernya, yaitu internal feedback dan external feedback. Internal feedback yaitu umpan balik yang berasal bukan dari komunikan, akan tetapi berasal dari komunikator itu sendiri. Contohnya yaitu komunikator yang meminta maaf karena baru saja mengatakan hal yang salah. Sedangkan external feedback yaitu umpan balik yang diterima oleh komunikator dan berasal dari komunikan. Contoh dari external feedback yaitu komunikan yang menyatakan pendapatnya atas pesan yang diberikan oleh komunikator. Kemudian, berdasarkan kecenderungan pesan, terdiri dari positive feedback dan negative feedback. Positive feedback yaitu umpan balik yang mendapatkan respon seperti yang diinginkan oleh komunikator. Positive feedback ini biasanya berupa isyarat, penerimaan, dan pemahaman yang sama seperti
seperti yang disampaikan komunikator. Salah satu contoh dari positive feedback yaitu seorang murid yang mengangguk-anggukkan kepala tanda memahami apa yang dikatakan oleh guru. Sedangkan negative feedback yaitu isyarat dari komunikan berupa ketidaksepakatan atas pesan yang disampaikan oleh komunikator. Salah satu contoh dari negative feedback yaitu seorang pegawai yang mengungkapkan ketidaksetujuannya atas kebijakan baru yang disampaikan oleh manajer. Selanjutnya yaitu umpan balik berdasarkan waktunya terdiri dari umpan balik langsung atau segera dan umpan balik tidak langsung atau tertunda. Umpan balik langsung atau segera yaitu umpan balik yang diberikan komunikan segera setelah pesan diterima dari komunikator. Salah satu contoh dari umpan balik langsung yaitu ketika inspektur upacara mengatakan hormat gerak, maka seluruh peserta upacara langsung melakukan gerakan hormat. Sedangkan umpan balik tidak langsung atau tertunda yaitu ada jeda yang cukup lama antara pesan yang disampaikan komunikator dengan umpan balik yang diberikan komunikan. Salah satu contohnya yaitu seorang murid yang bertanya tentang pelajaran yang lalu kepada guru. Kemudian, tipe umpan balik yang selanjutnya yaitu zero feedback. Zero feedback merupakan umpan balik yang tidak bisa atau sulit dimengerti oleh komunikator. Salah satu contohnya yaitu ketika guru yang sedang menerangkan pelajaran, tiba-tiba ada siswa yang tertawa di kelas. Dan yang terakhir yaitu neutral feedback. Neutral feedback adalah umpan balik yang tidak diketahui apakah termasuk umpan balik positif atau negatif. Contohnya yaitu ketika guru bertanya apakah murid-murid ada yang ingin bertanya, namun murid-muridnya hanya diam saja. Oleh karena itulah respon dari murid-murid tersebut tidak diketahui apakah termasuk respon positif, murid tersebut paham dari apa yang disampaikan oleh gurunya, atau respon negatif, murid-murid tersebut tidak paham dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu tahapan komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif menurut Catlip dan Center bahwa komunikasi yang efektif itu harus dilaksanakan melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu fact finding, di mana dalam tahap ini untuk berbicara diperlukan terlebih dahulu mencari fakta dan data tentang komunikan berkenaan dengan keinginan dan komposisinya. Tahapan yang kedua yaitu planning. Pada tahapan ini perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu tentang apa yang akan dikemukakan dan bagaimana mengemukakannya berdasarkan fakta dan data yang sudah diperoleh. Tahapan yang ketiga yaitu communicating, yaitu berkomunikasi berdasarkan planning atau perencanaan yang telah disusun. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluation. Dalam tahap ini dilakukan penilaian dan analisis untuk melihat bagaimana hasil dari komunikasi tersebut. Dalam hal komunikasi, humas berperan sebagai pembentuk komunikasi dua arah. Dalam melakukan proses komunikasi efektif, sebagai humas tentu harus menyadari bahwa setiap halayak memiliki karakter dan ciri khas tersendiri. Humas yang profesional tentu akan mampu menyusun strategi dan teknik komunikasi yang sesuai kepada para halayaknya. Nah, secara umum ada faktor penentu komunikasi yang berkualitas atau yang bisa disebut dengan The 7 Communication atau 7C komunikasi. The 7 Communication tersebut diantaranya yang pertama completeness. Setiap komunikasi yang berisi informasi tentu haruslah disampaikan secara lengkap. Ketidaklengkapan informasi atau pesan yang disampaikan maka dapat menjadikan pendengar atau sasaran kebingungan dan akhirnya menyimpulkan informasi sesuai penafsirannya masing-masing. Informasi yang disampaikan bila perlu haruslah mendetail dan diperinci sehingga dapat memudahkan komunikan dalam memahami dan juga menjalankan perintah. Yang selanjutnya yaitu clarity. Clarity di sini dimaksudkan supaya penerima pesan dapat mengerti dengan baik apa yang disampaikan oleh komunikator. Dalam hal ini yang paling penting adalah adanya kesamaan penafsiran tentang suatu informasi yang telah disampaikan. Jika informasi yang disampaikan berupa teks, maka teks tersebut haruslah mudah dibaca. Sedangkan jika informasi yang disampaikan berupa lisan, maka suara dan bahasa yang disampaikan harus mudah untuk didengar. Selanjutnya yaitu
yaitu conciseness. Conciseness di sini berarti ringkas. Sebuah proses penyampaian informasi sebaiknya dibuat seringkas mungkin sehingga tidak terkesan bertele-tele. Yang dimaksud dengan ringkas di sini adalah memangkas kata, kalimat, gambar, atau hal-hal yang sifatnya atributif. Meringkas suatu informasi bisa juga dengan menggunakan tabel, angka, gambar, ataupun diagram. Hal tersebut akan membuat sasaran lebih efektif dalam memahami informasi yang diberikan. Selanjutnya yaitu correctness. Correctness di sini berarti ketepatan. Ketepatan dalam dunia komunikasi bisnis adalah mengenai penggunaan level bahasa yang tepat, keakuratan fakta, data, gambar, ataupun diagram. Penyampaian informasi yang tidak tepat maka dapat menghambat proses aktivitas termasuk juga citra perusahaan atau organisasi di mata halayaknya. Penyampaian informasi dalam bentuk tulisan juga harus memperhatikan tata bahasa. Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai menyampaikan informasi yang kita tidak tahu kebenarannya. Jika masih ragu, maka cari tahu dan klarifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu coherent. Coherent di sini artinya sesuai konteks. Jadi, isi dari informasi yang disampaikan hendaklah tidak boleh melenceng seputar dari tema tersebut, sehingga penerima pesan tidak merasa kebingungan mengenai pembahasan dari informasi tersebut. Selanjutnya yaitu consideration. Secara harfiah, consideration adalah pertimbangan. Dalam komunikasi bisnis, yang dimaksud dengan consideration atau pertimbangan adalah menyesuaikan isi pesan sesuai dengan penerima pesan. Dalam hal ini yaitu mengenai pertimbangan bagaimana cara menyampaikan informasi dari sudut pandang penerima pesan agar penerima pesan menjadi lebih mudah memahami dan menanggapi informasi yang disampaikan. Usahakanlah untuk memvisualisasikan informasi sesuai dengan ketertarikan dari penerima pesan, misalnya dalam bentuk animasi, gambar, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu courtesy. Secara harfiah, courtesy berarti kesopanan. Kesopanan sangat penting dalam rangka memperkuat hubungan baik antara pengirim pesan atau perusahaan terhadap penerima pesan atau halayak. Sikap sopan bisa dengan menggunakan kata tolong, maaf, atau terima kasih. Hindarilah penggunaan ekspresi yang melukai penerima pesan seperti ekspresi cuek atau bahkan merendahkan pemikiran orang lain. Berilah penghargaan atau minta maaflah dengan ikhlas. Materi yang terakhir yaitu mengenai hambatan-hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi yang pertama yaitu yang disebabkan oleh mekanik. Yang dimaksud dengan hambatan mekanik adalah hambatan karena media saluran. Sebagai contoh, ketika kita menghubungi kerabat yang tinggal di pelosok daerah dan sulit sinyal telepon, maka suara yang terhubung ketika saling menelpon menjadi rusak atau putus-putus. Nah, hambatan mekanik ini biasanya berkaitan dengan teknologi. Hambatan yang kedua yaitu hambatan semantik. Nah, hambatan semantik ini berkaitan dengan bahasa dan budaya. Indonesia yang memiliki beragam bahasa, budaya, dan dialek tentunya paling sering mengalami kendala semantik, terutama pada masyarakat yang tidak mengetahui bahasa daerah. Perbedaan penafsiran tentang makna konotatif juga menjadi kendala dalam penyampaian informasi. Sebagai contoh, perbedaan makna kata waras antara masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bagi masyarakat Jawa Tengah, waras berarti sehat secara psikologis, sedangkan bagi orang Jawa Timur, waras berarti sehat secara fisik. Nah, selanjutnya hambatan yang ketiga yaitu disebabkan oleh fisik. Kendala fisik di sini biasanya dialami oleh orang-orang tertentu, seperti tunarungu atau tunanetra. Tunarungu dan tunawicara memiliki bahasanya sendiri dalam berkomunikasi, yaitu bahasa isyarat, sedangkan tunanetra berkomunikasi dengan huruf braille. Seseorang yang tidak mengetahui bahasa isyarat dan huruf braille akan kesulitan berkomunikasi dengan mereka. Oleh karena itulah, dengan adanya kendala fisik ini dapat menghambat dalam proses berkomunikasi.
Yang selanjutnya yaitu hambatan kepribadian. Hambatan kepribadian ini ditimbulkan karena faktor kepribadian, biasanya berasal dari sifat atau karakter dari diri sendiri. Seseorang yang memiliki sifat pemalu atau introvert biasanya sulit untuk memulai percakapan dengan orang lain, sehingga mereka akan cenderung diam atau mendengarkan pembicaraan orang lain. Nah, selanjutnya faktor usia juga menjadi salah satu penghambat dalam berkomunikasi. Salah satu contohnya, seorang anak yang banyak bertanya dan masih belajar, terkadang malah membuat orang tuanya merasa kebingungan untuk menjawab sesuai dengan bahasa dan pemahaman si anaknya. Dan yang menjadi masalah serius saat ini, justru ketika anak memiliki masalah dengan orang tuanya sendiri dalam hal komunikasi, sehingga perlu membutuhkan pihak ketiga atau bahkan wali kelasnya untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Hambatan yang terakhir yaitu hambatan yang disebabkan oleh lingkungan. Hambatan dalam hal lingkungan ini adalah adanya suara yang bising di sekitar orang yang sedang berkomunikasi. Misalnya saja, suara bising kendaraan bermotor atau suara musik dapat membuat orang yang sedang berkomunikasi harus mengeraskan suaranya. Contoh lain dalam hal geografis misalnya, hambatan komunikasi biasanya terjadi di pesisir pantai. Suara penyampai yang terbawa angin terkadang sulit didengar dengan baik oleh penerima pesan. Kemudian faktor lingkungan lainnya misalnya dalam hal waktu. Contohnya, seseorang yang tinggal di Indonesia ingin berbicara dengan temannya yang sedang berada di Amerika Serikat. Perbedaan waktu antara Indonesia dan Amerika Serikat adalah 12 jam. Saat di Indonesia masih siang, di Amerika sudah tengah malam. Hal itu dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak konsentrasi dalam mendengarkan, sehingga dapat menyebabkan hambatan dalam berkomunikasi. Sekian materi pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.